Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Afifatul Latifah, NPM 18010600001, jurusan Tadris Biologi IAIN Metro. Dosen pembimbing lapangan KPMDR periode 2 tahun 2021, Siti Mustaghfiroh MPhil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang moderasi beragama. Bukan karena saya ahlinya, tetapi saya ingin mengedukasi atau memberi informasi terkait moderasi beragama yang telah saya pelajari. Moderasi beragama. Apa sih moderasi beragama itu? Beragama mungkin sudah dipahami atau bisa diartikan oleh banyak orang. Tetapi moderasi mungkin masih banyak yang belum tahu atau bahkan baru mendengar kata moderasi. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari kata ekstrim atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman. Moderasi berasal dari bahasa Latin, moderatio, yang memiliki arti kesedangan. Menurut KBBI, moderasi memiliki dua makna, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Dengan demikian, moderasi dapat diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Moderasi menjadi konteks utama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna. Jadi, moderasi beragama erat kaitannya dengan kebersamaan dengan sikap tenggang rasa. Inti dari moderasi beragama ialah adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktikkan semua konsep. Seperti halnya berimbang antara dua hal, misalnya jasmani dan rohani, gagasan, ideal dan kenyataan, akal dan wahyu, serta hak dan kewajiban. Pentingnya moderasi beragama. Mengapa kita, Indonesia, membutuhkan perspektif moderasi beragama? Teman-teman, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan. Namun, pluralitas demikian dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal atau local wisdom. Tidak saling mempertentangkan, namun mencari penyelesaian dengan toleran. Moderasi harus dipahami, ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya, mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap toleransi, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita, sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada alasan lain yang memperkuat pentingnya moderasi beragama, di antaranya yaitu, pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, agar menjaga untuk tidak menghilangkan nyawa. Selain itu, misi utama dari agama yaitu membawa kedamaian dan keselamatan. Kedua, ribuan tahun setelah agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, dan tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Ketiga, dalam konteks nasional, yakni Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan dengan segala keunikannya. Bagaimana? Sudah paham kan pentingnya moderasi beragama itu? Contoh moderasi beragama. Seperti yang kita ketahui, saat ini kondisi COVID-19 di Indonesia menjadi topik utama di segala media. Hal tersebut juga menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda dalam setiap elemen masyarakat.
Keadaan itu dapat memecah persatuan. Untuk itu, moderasi diperlukan dalam hal ini. Contoh kecil seperti yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan PSBB dan PPKM akibat COVID itu sendiri tidak memihak kepada salah satu pemeluk agama yang ada di Indonesia. Contoh lain, Kementerian Agama juga ikut andil dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga jarak dan protokol kesehatan agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Larangan menggunakan tempat ibadah akibat COVID bukan berarti melanggar peraturan agama. Namun, Islam sendiri memiliki rukhsah atau keringanan pada saat-saat tertentu, karena jika tetap dilaksanakan akan menambah jumlah korban yang akan terinfeksi virus COVID-19. Pada intinya, moderasi beragama penting bagi persatuan bangsa. Kita tetap harus menjalankan agama sesuai syariat masing-masing, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan konsep kesehatan karena menyangkut nyawa banyak orang. Untuk mengakhiri statement video ini, agama tak perlu dimoderasi, tetapi orang yang beragama perlu dimoderasi. Video ini jangan dijadikan satu-satunya acuan, sebab mungkin banyak hal yang saya lewatkan. Jadi kita harus belajar lebih banyak dan lebih banyak belajar. Jika buku adalah jendela dunia, maka bahasa adalah jalannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.